Nah, di bagian paling atas ini itu ada transaksi Doge yang barusan kita lakukan ya, yang statusnya itu udah match. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara jual beli aset kripto di aplikasi Ajaib Kripto ya guys ya. Jadi ini merupakan video lanjutan di mana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di aplikasi Ajaib Kripto ini ya, cara depositnya, cara penggunaan aplikasinya. Nah, kali ini kita akan coba bahas secara detail ya bagaimana cara jual beli aset kriptonya di aplikasi Ajaib Kripto ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat saat ini saya udah ada di aplikasi Ajaib Kriptonya ya, dan kalian juga bisa lihat di sini total investasi saya itu Rp179.499 dan di sini juga teman-teman bisa lihat dana kripto saya ataupun uang yang belum saya belikan aset ya, itu sekitar Rp202.611. Nah, jadi di sini kita akan mulai step by step ya ataupun langkah demi langkah untuk teman-teman itu bisa praktek langsung bagaimana cara jual beli aset kripto di Ajaib Kripto ini. Nah, langkah pertama adalah untuk bisa mulai, teman-teman harus punya akun terlebih dahulu di aplikasi Ajaib Kripto ini ya. Kalian bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Nah, setelah teman-teman nanti udah membeli aset ya, setelah kalian udah daftar, kalian akan mendapatkan kripto gratis ya dari aplikasi Ajaib Kripto ini. Itu khusus kalau misalnya teman-teman daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Di situ juga ada panduan video cara daftarnya. Jadi kalian tinggal tonton aja video panduan daftar tersebut ya sampai ya akun kalian itu terverifikasi. Oke, nah jadi setelah nanti akun kalian udah terverifikasi, barulah teman-teman bisa menggunakan semua fitur yang ada di aplikasi Ajaib Kripto ini. Oke, nah itu merupakan langkah pertama. Nah, kemudian langkah kedua, setelah teman-teman udah punya akun di aplikasi Ajaib Kripto ini adalah kalian harus deposit di akun Ajaib Kripto kalian terlebih dahulu. Nah, gimana cara depositnya, Bang? Nah, cara depositnya kalian bisa buka terlebih dahulu aplikasi Ajaib Kriptonya. Kalau udah, kalian tinggal klik di bagian menu deposit. Nah, kemudian kalian nanti akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi kalian pilih aja yang di bagian metode lainnya. Nah, kalau metode instan ini itu sumber dananya kalau memang teman-teman sebelumnya itu udah punya akun Ajaib di bagian saham. Ya, for your information, Ajaib itu kan ada dua ya. Ada Ajaib yang saham, reksadana, dan juga ada Ajaib yang kripto ini. Nah, kalau ya di akun Ajaib saham kalian itu ada saldo, maka nanti saldonya itu akan muncul di sini guys ya. Jadi kalian juga bisa deposit lewat Ajaib saham kalian. Tapi kalau memang teman-teman belum punya akun di sana dan kalian pengen deposit, nah kalian pilih aja yang metode lainnya. Kemudian di sini itu ada beberapa metode deposit ya. Kalau saya pribadi biasanya saya deposit itu menggunakan Cbank ya, gratis biaya transfer. Nah, teman-teman tinggal pilih aja ya kalian itu pengen deposit menggunakan apa. Nah, kalau untuk yang lainnya juga gratis biaya transfer sih ya, kayak virtual account Bank Permata ya, virtual account Bank Mandiri, virtual account Bank BRI. Nah, kalau ada tulisan gratis biaya transfer seperti ini itu artinya memang gratis biaya transfer ya guys ya. Nah, nanti ya setelah teman-teman udah berhasil deposit, maka nanti saldonya itu akan muncul di bagian sini ya, yang di bagian dana kripto ini. Dan untuk teman-teman yang masih bingung cara depositnya, kalian bisa cek aja ya playlist Ajaib Kripto yang ada di channel ini, karena di situ udah sempat saya buatkan video bagaimana cara deposit di aplikasi Ajaib Kripto ini ya. Jadi begitu kalian deposit, nanti saldonya masuk ke bagian dana kripto ini. Nah, setelah saldonya masuk ke bagian dana kripto ini, barulah teman-teman itu bisa membeli aset-aset investasi ataupun membeli aset-aset kripto yang ada di aplikasi Ajaib Kripto ini guys ya. Oke, di sini saya coba jelaskan ya sedikit ya. Perbedaan antara dana kripto dan juga total investasi. Nah, kalau di bagian total investasi ini adalah total aset kripto kita ya yang udah kita belikan kripto. Nah, ini bisa kita lihat di bagian menu portofolio guys ya. Kalian bisa klik di bagian pojok kanan bawah ini. Nah, maka di sini itu akan ditampilkan total investasi kita ya. Ini merupakan investasi yang kita miliki saat ini ya. Jadi ketika teman-teman ingin me-withdraw saldo ini, nah ini kalian harus ubah terlebih dahulu menjadi dana kripto tadi ya. Kalian nggak bisa langsung withdraw ke akun bank kalian kalau masih bentuknya total investasi seperti ini, kecuali kalian pengen kirim ke akun Indodax ataupun ke toko kripto. Nah, berarti saldonya itu harus di bagian total investasi ini. Oke, paham ya guys ya? Nah, kita bisa kembali ke bagian beranda terlebih dahulu.
Saya harap teman-teman udah jelas ya tentang perbedaan antara total investasi dan dana kripto ini ya. Selanjutnya kita akan praktek ya bagaimana cara membeli koinnya di aplikasi Ajaib Kripto ini. Nah, untuk cara membelinya teman-teman bisa klik di bagian menu cari ya. Oke, kita coba klik menu cari. Nah, kemudian teman-teman tinggal tentukan aja kalian itu pengen cari aset apa ataupun pengen beli koin apa. Nah, di sini itu ada beberapa kategori koin ya guys ya. Ada koin layer 1, ada Oracle, ada koin naratif AI, ada stable coin, ada meme coin ya, ada Web3, ada storage, ada layer 2 ya, ada Bitcoin ecosystem. Nah, kalian tinggal tentukan terlebih dahulu kalian itu pengen beli koin dengan naratif apa. Contoh, misal yang lagi hype sekarang ya, itu ada meme coin. Nah, kalau misalnya kita klik meme coin, nah maka di sini itu akan ditampilkan meme coin ya. Jadi untuk meme coin yang listing ya, yang udah listing di Ajaib Kripto itu ada 10 aset meme coin ya, ada Bong, ada Floki, ada Wave ya, ada Doge, ada PP, ada Bome, ada Ship dan juga ada Meme ya. Jadi di sini itu teman-teman bisa melihat juga price-nya ya, harganya saat ini itu berapa dan change-nya itu dalam satu hari itu berapa. Ya, berapa persen ya kenaikan ataupun penurunannya dalam satu hari. Nah, jadi ya teman-teman tinggal klik aja. Misal teman-teman ingin membeli koin Flocking ya ataupun koin Doge gitu ya. Nah, kita tinggal klik aja. Di sini kan untuk Doge itu ada dua ya, ada Doge IDR, ada Doge USDT. Nah, kalau sebelumnya teman-teman itu udah deposit ya ke dana kripto kalian, nah teman-teman bisa membeli Doge itu dengan mata uang IDR. Nah, kalau memang teman-teman belum punya USDT ya. Jadi di sini kita pilih aja yang Doge/IDR. Nah, kemudian kita nanti akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi di sini kita tinggal klik aja beli. Nah, setelah kita klik beli, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi di sini itu akan langsung dimunculkan order book bagaimana cara membeli aset Doge ini. Nah, di sini kita coba jelaskan sedikit ya mengenai market order dan limit order. Nah, di sini itu ada tipe order ya. Jadi kalau kita klik tipe ordernya, ada limit order dan juga market order. Nah, apa sih perbedaan antara market order dan limit order? Simpelnya gini guys ya. Kalau kita pilih market order, nah maka kita itu akan membeli Doge-nya itu di harganya saat ini ya. Jadi kelebihannya adalah kita bisa langsung mendapatkan aset Doge kita ya, tapi harganya itu tentu harganya sedikit lebih mahal ya karena memang kita membelinya itu di harganya saat ini. Nah, tapi kalau kita ubah ini menjadi limit order ya. Nah, maka nanti tampilannya itu akan berubah seperti ini guys ya. Jadi di sini kita bisa tentukan kita itu pengen beli Doge itu di harga berapa. Ya, di sini itu kan kita bisa setting tuh ya. Misalnya harganya saat ini 1750 ya. Nah, kita bisa setting misalnya kita pengen beli Doge itu di harga yang lebih murah. Misal di harga 1650. Nah, jadi kalau misalnya kita beli dengan harga yang lebih murah, tentu kan kita akan mendapatkan Doge yang lebih banyak. Paham? Ya. Nah, tapi kekurangan dari sistem limit order ini adalah ketika kita menggunakan limit order itu kita harus ngantri dulu ya ataupun kita harus nunggu dulu sampai Doge ini itu menyentuh angka harga yang kita beli tadi. Oke, paham ya guys ya? Istilahnya itu kayak harganya kejemput dulu ya, baru kita bisa memiliki asetnya. Oke. Di sini kita praktekkan aja ya supaya teman-teman itu paham ya. Di sini coba kita klik market order dulu ya. Saya contohkan dulu menggunakan market order supaya teman-teman paham ya dengan penjelasannya. Oke, nah kemudian kita coba langsung beli ya. Misalnya di sini jumlah minimum pembeliannya itu 17.000. Jadi kita di sini coba membeli sekitar 40.000 ya. Nah, seperti ini. Nah, maka estimasi Doge yang kita dapatkan itu sekitar 22. Ya, ini estimasi doang ya guys ya. Karena memang untuk order booknya kan kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Ini terjadi jual beli ya dalam setiap detiknya. Jadi kita nggak bisa pastikan apakah kita benar-benar dapat 22 Doge dengan harga 40.000 atau tidak. Oke, di sini kita tinggal klik aja beli. Nah, berhasil mengirim order beli. Nah, kita coba klik aja ya di bagian portofolio kita. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tadi itu kan kita nggak punya aset Doge. Nah, sekarang kita udah punya aset Doge sebanyak 22 Doge ya. Jadi begitu kita tadi menggunakan market order, itu kita langsung bisa mendapatkan aset Doge-nya ya guys ya. Nah, itu kalau kita menggunakan market order. Nah, kemudian kalau misalnya kita kembali dulu ya ke menu trade tadi. Nah, nih kita coba contohkan menggunakan limit order ya. Tadi kan market order ya. Nah, kita klik limit order. Nah, kemudian ya di sini teman-teman misalnya pengen beli Doge itu di harga 1650 ya. Seperti yang saya bilang tadi supaya kita dapat harga yang lebih murah. Ya, kemudian di sini untuk jumlah IDN-nya kita samain.
Misal kita beli 40.000 juga. Nah, teman-teman bisa lihat jumlah doge yang kita akan dapatkan itu lebih banyak ya, yaitu 24. Kalau tadi kita kan belinya itu di harga 1750 dan kita dapat sekitar 22 doge. Nah, sekarang dengan harga yang sama 40.000 kita bisa mendapatkan 24 doge. Nah, tapi ya begitu kita klik beli, nah kita coba lihat transaksi ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, begitu kita lihat transaksi, order type-nya itu limit ya. Limit ya, dan statusnya itu open. Nah, biasanya kalau misalnya kita beli pakai market order tadi, statusnya itu langsung match ya, ataupun langsung ketemu, ataupun kita langsung mendapatkan aset doge kita. Nah, tapi kalau kita menggunakan limit order ini, maka statusnya itu open seperti ini guys ya. Jadi di sini kita harus tunggu terlebih dahulu sampai harga dogenya itu jatuh ke angka 1650, baru nanti order kita itu kejemput guys. Dan ini juga bisa teman-teman lihat di bagian paling bawah ya dari menu trade kalian ini. Nah, di sini ya. Jadi di bagian paling bawah ini kalian juga bisa lihat ya open order kalian ya, yang statusnya itu belum kejemput. Nah, jadi statusnya itu masih open seperti ini. Sementara kalau kalian klik di bagian menu order selesai ya. Nah, di bagian paling atas ini itu ada transaksi doge yang barusan kita lakukan ya, yang statusnya itu udah match. Oke? Paham ya perbedaannya antara market order dan juga limit order? Nah, jadi kalau statusnya masih open seperti ini, kalau kita klik di bagian menu portofolio, nah teman-teman bisa lihat ya, ini merupakan saldo doge yang kita beli tadi waktu market order, sedangkan yang limit order itu belum masuk. Ya, seharusnya kalau yang limit order udah masuk, maka saldo doge kita itu udah bertambah ya, udah bertambah sekitar 24 doge. Berarti seharusnya sekarang udah menjadi 46 doge. Oke, paham ya guys ya? Nah, muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya saya awalnya itu menggunakan limit order ya, supaya ingin mendapatkan doge yang lebih banyak ataupun aset kripto yang lebih banyak, tapi karena saya capek nunggu ya, akhirnya saya nggak dapat asetnya. Nah, saya pengen ubah menjadi market order. Nah, itu gimana? Nah, teman-teman bisa klik kembali ke bagian menu trade ya, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman itu sebenarnya bisa batalkan langsung ya, ataupun kalian bisa ubah aja ya. Di sini kalau saya pribadi, saya biasanya batalin aja ya guys ya. Kita batalkan aja ya, seperti ini. Kita klik ya. Nah, kalau udah batalkan, udah hilang ya order kita membeli doge tadi. Nah, kalau kemudian kalian tinggal ubah aja limit ordernya ini menjadi market order ya. Kita klik ubah, kita pilih market order. Nah, selanjutnya kalian tinggal beli aja kayak biasa ya. Begitu kalian beli, nanti saldo doge kalian itu akan langsung masuk ke bagian portofolio kalian ini. Oke, jelas ya guys ya. Nah, kemudian ya, setelah asetnya itu udah berhasil masuk ke bagian portofolio kita ini ya, selanjutnya gimana Bang? Ya, selanjutnya setelah teman-teman udah punya asetnya ya, ini tergantung kalian lagi. Apakah kalian mau trading ya, apakah kalian mau investasi? Nah, ini sesuai strategi kalian masing-masing guys ya. Dan kalau memang kalian mau trading ya, kalian tinggal trading aja ya, kalian tinggal jual beli biasa aja ya, trading spot biasa. Ya, beli sekarang di harga berapa, nanti malam gitu ya, ataupun lusa kalian jual gitu ya, waktu harganya agak lebih mahal. Nah, itu kalau trading. Kemudian kalau investasi ya, kalian investasi sama kayak saham ya, kalian beli sekarang, kemudian nanti misalnya minggu depan ataupun bulan depan kalian nabung ya, nabung rutin. Dan karena kalian menganggap bahwasannya koin doge ini kedepannya itu akan memiliki harga yang lebih besar dari hari ini. Nah, itu kalau teman-teman pengen investasi ya, jadi kalian nabung rutin lah ya istilahnya. Nah, ini tergantung dari strategi kalian masing-masing ya. Apakah kalian itu mau trading atau teman-teman itu mau investasi. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, katakanlah saya investasi ya, kemudian sekitar setahun ke depan ya, harga doge ini naik ya. Komunitas meme doge ini itu makin besar. Nah, kemudian saya pengen jual dogenya. Nah, itu gimana Bang? Nah, caranya simple ya. Kalian bisa klik aja di bagian doge ini lagi ya, di bagian koinnya. Kemudian kalian klik jual guys. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya, apakah kalian pengen jual doge ke IDR ataupun ke USDT. Nah, di sini kita coba jual doge ke IDR aja. Nah, kemudian teman-teman diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini untuk jualnya juga ada market order dan limit ordernya juga. Nah, kalian bebas ya. Kalau kalian jual market order itu kalian bisa langsung mendapatkan uang cash kalian. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan harga yang lebih mahal ya, ataupun pengen untung lebih besar lah ya, kalian bisa menggunakan limit order yang kayak tadi. Oke, di sini kita contohkan menggunakan market order aja ya, supaya cepat masuk duitnya ya. Nah, kemudian di bagian estimasi dogenya ini kita jual aja 100% ya. Kita jual semua doge kita. Nah, kalau udah kita klik jual. Nah, oke, maka berhasil mengirim order jual ya. Kita bisa kembali ke portofolio.
Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk aset Doge kita itu udah hilang dan untuk total investasi kita juga udah kembali ke semula ya. Yang tadi itu 200.000 sekian, sekarang udah tinggal 179.000. Dan saldo Doge kita tadi itu yang udah berhasil kita jual itu kembali ke akun beranda kita. Nah, kembalinya itu ke bagian dana kripto ini guys ya. Jadi begitu saldonya itu udah masuk ke dana kripto ini lagi. Nah, berarti ya kita udah bisa me-withdraw saldo kita yang ada di dana kripto ini. Oke, paham ya guys ya bagaimana mekanisme cara jual beli aset kriptonya di aplikasi Ajaib Kripto ini ya. Semoga teman-teman paham ya dengan video yang saya jelaskan ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.